Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nabi lam ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una amma ba'd. Ihwani fiddin adanallahum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini masih diberikan curahan berbagai macam karunia dan nikmat, termasuk nikmat umur, nikmat sehat, yang keluangan waktu, ya, yang dimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat keluangan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, masih membahas tentang adab sesama mukmin, di mana sekarang kita masih melanjutkan poin-poin yang berikutnya. Terhadap sesama mukmin, beliau adalah juga kita harus berusaha membantunya, menolongnya, dan melindunginya. Sehingga tema kajian pada sore ini kita akan menggali tentang saja janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menolong, ya, khususnya sesama mukmin. Kita beliau memberikan arahan kepada kita bahwa setiap mukmin harus berusaha untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama mukmin. Di mana beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu di dalam kebajikan dan ketakwaan. Kemudian kalau ayat ini sighahnya, bentuknya adalah perintah. Ya, Ustaz, nggak kelihatan, Ustaz. Kemudian gimana? Ya, Ustaz, nggak kelihatan. Oh, udah. Oke, siap, Ustaz. Udah. Ya, apa? Tadi terputus ya, Kemudian Ustaz. ayat yang berikutnya, yaitu di surat An-Nisa ayat 85. Ini lebih bentuknya itu adalah apa ya? Targhib, memberikan harapan bagi orang-orang yang senantiasa memberikan bantuan pertolongan kepada sesama mukmin. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, itu pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya.
Jadi itu adalah bentuk janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bagi orang yang menolong sesama mukmin akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti. Walaupun tentu saja di samping pahala yang pasti yang akan kita dapatkan di masa depan nanti di akhirat, juga kita harus meyakini betapa banyak faidah dan manfaat ketika kita saling tolong menolong, apalagi sesama mukmin, gitu kan. Di antaranya tentu saja yang pertama adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kedua, dengan adanya ta'awun, saling tolong-menolong, akan mempercepat selesainya pekerjaan atau urusan atau permasalahan. Itu kalau kita ada urun rembuk, kita saling membantu, mungkin tidak seberat kalau itu ditanggung sendirian. Kemudian juga yang ketiga, itu akan akan semakin mempererat persaudaraan dan akan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama mukmin. Ya makanya kan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, nanti kalian akan saling mencintai. Kemudian yang keempat juga pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ya bila itu semuanya dikerjakan secara bersama-sama ya, karena akan berbagi gitu. Dan masing-masing memberikan pikiran serta tenaga yang pasti akan lebih mempermudah pekerjaan tersebut. Kemudian yang kelima tentu saja akan menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia ya, lebih-lebih sesama mukmin ya, karena pada dasarnya, pada asalnya kan innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tapi ketika kita memberikan pertolongan kepada siapapun, insya Allah akan menumbuhkan rasa kecintaan, ya paling tidak akan mengurangi berbagai macam kecurigaan dan prasangka yang buruk terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian yang keenam tentu saja juga akan menghemat tenaga, menghemat energi ya, karena akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian yang keenam juga saling membantu ya. Ini juga akan meringankan dari segi biaya yang harusnya ditanggung sendirian, ini kemudian ditanggung bersama, gitu kan? Ya, itu seperti yang kita saksikan sekarang ini ketika kaum muslimin memberikan donasi, memberikan kontribusi kepada saudara-saudara kita di Palestina, umpamanya, ya banyak yang bisa kita lakukan, paling tidak mengatasi berbagai macam kebutuhan yang mendesak ya, seperti pakaian, makanan dan lain sebagainya. Ikhwat iman, hajani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau juga mu'alif membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Akhrajahu Muslim.
Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan kesulitan seorang muslim Suaranya dari putus-putus, Ustaz. kesulitan dunia, ya Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari yang pada saat kita menghadapi kesulitan lebih banyak jalan, lebih banyak apa namanya project. Jadi beliau mu'alif membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terjemahannya eh, barang siapa, dikata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang susah, ya, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita harus berusaha untuk memberikan kemudahan, bukan sebaliknya ya. Seperti ada guyonan di kita ini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipersusah gitu kan. Padahal itu adalah merupakan bagian daripada pelaksanaan syariat Islam. Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Bukan saja di akhirat, di dunia pun Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang menolong orang yang susah itu. Jadi artinya kalau kita memberikan bantuan itu hakikatnya juga untuk diri kita. Barang siapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Nah, ikhwati iman ajani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini saja, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa faidah atau fawaid yang bisa kita ambil. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah hadis ini berisi ilmu, kaidah dan adab. Ya, bagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ulama yang lain mengatakan juga hadis ini juga berisi fadilah, ya, keutamaan, kemudian faedah, ya, kegunaan, hikmah, ya, pelajaran, dan juga berisikan hukum, ya, hukum keharusan kewajiban untuk saling tolong menolong di antaranya. Fawaid yang kedua adalah menyelesaikan masalah orang yang susah bisa jadi dengan harta, ya, seperti menyelesaikan masalah utang. Ya, apalagi sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang apa namanya eh, terjerat oleh riba. Nah, itu harus kita selamatkan, jangan kita biarkan. Kemudian apa namanya selanjutnya di antara fawaid dari hadis ini adalah eh, bisa juga jadi anjuran untuk memberikan kemudahan bagi orang yang susah. Misalnya memberi tenggang waktu bagi yang berutang, kalau kita sebagai piutangnya, atau menghapuskan seluruh utangnya. Ya, kalau kita tahu bahwa dia itu tidak mungkin untuk membayar utangnya tersebut, atau menghapus sebagian utangnya, ya, karena agar dia berusaha untuk mendidik dia, umpamanya tidak semuanya dibebaskan, tetapi sebagian, dan juga bagian apa namanya bentuk untuk meringankan dia, atau memberinya untuk apa namanya memberinya
untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Kemudian faedah yang keempat, memberikan kemudahan di sini berupa bagian dari menyelesaikan masalah orang yang susah, jadi memberikan solusi gitu kan. Ya, walaupun tentu saja sambil kita nasihati, ya kiranya tidak penting banget, tidak butuh banget, jangan membiasakan ngutang. Dan juga di samping dia berusaha untuk mencari rezeki agar utangnya bisa dibayar, juga kita harus berikan pelajaran kepada dia agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Allah berjanji, ya, bagi orang yang bertakwa itu akan diberikan solusi dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan segala urusannya itu mudah. Diberikan kemudahan dengan berbagai macam cara. Allah pembuka pintu rezeki, Allah yang menguasai keran rezeki dalam bentuk apapun. Nah, itu tentu harus meningkatkan iman dan takwa dan juga tawakal, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena janjinya juga di surat At-Tolak itu wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kecukupan. Ya, mungkin kecukupan rezeki untuk membayar utang tadi, kecukupan kesabaran, kecukupan tenaga, kegigihan untuk mencari agar utangnya itu bisa dikembalikan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta terus bertekad bahwa dia akan membayar utang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya. Kemudian faedah yang kelima dari hadis ini, kata para ulama, jika ada aib yang pada seseorang, saudara kita yang sebetulnya kita juga tidak tahu gitu, ya, apakah benar atau tidak, ya, apakah itu nyata atau hoax gitu di hadapan manusia yang lainnya, maka hendaklah kita menasihati, ya, menasihati orang yang punya aib tersebut, ya, kalau itu memang sudah terbuka gitu. Kalau tidak tahu jangan dicari-cari, karena itu Allah yang menutupi aib dia, karena Allah masih sayang kepada dia. Adapun kalau kita tahu, ya kita dan benar itu memberikan nasihat. Ya, adapun untuk aib yang dilihat langsung, ya maka segera untuk diingkari, ya sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak bisa menasihati, tidak bisa merubah, ya kita jangan bergaul dengan orang yang seperti itu. Kemudian yang keenam, orang yang sudah dikenal kefasikannya atau maksiatnya, maka boleh dibongkar aibnya dan tidak ditutupi. Kalau memang dia itu orang jahat, orang yang membahayakan, yang lainnya itu tidak apa-apa, tidak termasuk ghibah, ya. Ya, karena untuk menyelamatkan agar saudara-saudara kita yang lain tidak menjadi korban. Kemudian yang ketujuh, hendaklah membantu saudara muslim dalam urusan dunia dan akhirat. Tentu saja urusan akhirat adalah mengajak dia untuk belajar ulum syar'i, bagaimana cara berakidah yang bersih, bagaimana cara ibadah yang
benar dan memiliki adab dan akhlak yang mulia, baik dengan bantuan harta atau bisa pula ya mungkin kita punya kedudukan, punya otoritas, ya. Ini adalah satu hal yang justru lebih lebih efektif dan apalagi pada saat amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian tentu saja bermacam-macam cara yang dilakukan itu tergantung kepada sejauh mana kesulitannya. Ya, orang kan menghadapi kesulitan juga bermacam-macam, ada yang berat ataupun ada yang ringan. Tapi semuanya itu pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tentu saja kadarnya tidak sama ya. Ya, karena ada kaidah yang diambil dari sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al jaza min jinsil amal. Artinya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya gitu kan. Apa namanya? Yang jelas kita membantu dia sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Ya. Kembali kepada kaidah umum, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kalian. Ya, karena Allah juga tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu diantara fawaid dari hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau juga membawakan hadis muttafaqun alaih, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Ishfa'u tu'jaru wa yaqdiyallah ala lisani nabiyhi masya'a." Berikanlah syafaat pertolongan, niscaya kalian mendapat pahala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya melalui lisan nabinya akan apa saja yang dia kehendaki. Itu diantara janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW tentang janji bahwa semua pertolongan yang kita berikan, ya jangankan kepada sesama mukmin, ya, kepada manusia yang lain juga, bahkan kepada binatang, ya itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir yang beliau bawakan adalah hendaknya seorang muslim melindungi saudaranya jika ia memohon perlindungan dengan nama Allah, memberinya jika ia meminta sesuatu dengan nama Allah, dan hendaknya membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa atau mendoakannya. Di paling tidak, kalau kita tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan solusi baik dengan apa namanya berupa harta atau kekuasaan otoritas yang kita miliki, jangan berhenti. Paling tidak doa. Ya, doa itu bisa jadi lebih besar manfaatnya ya dibandingkan dengan materi yang kita berikan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Nah, ini juga beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, An-Nasai, dan Al-Hakim. Hadis ini sanadnya hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'azakum billah fa'izuhu, wa man sa'alakum billah fa'atuhu, wa man da'akum fa'ajibuhu, wa man qana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'uhu lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu."
Yang artinya barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka berilah ia perlindungan. Ya, tapi kalau dia orang maksiat, minta dilindungi dari kemaksiatannya, jangan. Barang siapa meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah, maka berilah ia. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Lalu jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakan kebaikan baginya, sehingga kamu benar-benar merasa telah membalas budinya. Jadi ini kan mendoakan orang itu harus dengan doa-doa yang baik. Kenapa? Karena doa itu eh, akan kembali kepada kita, ya. Terutama ketika kita sedang safar, umpamanya juga sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat berbisik, ya, engkau akan mendapatkan seperti yang ia dapatkan. Barakallahu fikum, barangkali itulah yang dapat kita kaji pada sore ini, karena waktu juga. Namun sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja kajian sore ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, ada pertanyaan? Ya, baiklah, kita akhiri saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.